Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. SMK Nasional Bisa. SMK Nasional Hebat. SMK Nasional. Sukses, sukses, sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kami sangat bangga dan bahagia. Kenapa? Saya ditemani anak-anak yang hebat. Saya ditemani guru yang hebat. Mereka ini baru saja mendapatkan piala kejuaraan apa, Mas? ABFS fotografi dan videografi. Semuanya? ABFS fotografi dan videografi. Tepuk tangan untuk semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah piala yang mereka dapat dari hasil jerih payah mereka kemarin. Tepuk tangan untuk semuanya. Mereka juga mendapatkan uang pembinaan sebesar 750.000. Tidak rela ternyata. Ya, tepuk tangan semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bertanya-tanya kenapa ini diekspos, kenapa ini di podcast, kenapa kami ingin memberitahukan kepada masyarakat. Salah satu tujuan kami memberitahukan kepada masyarakat adalah kami ingin seluruh generasi muda terinspirasi dari hasil mereka, terinspirasi dari semangat mereka. Kami ingin semua generasi muda, tidak hanya SMK Nasional, tidak hanya SMK di Kota Malang, tidak hanya SMK di Jawa Timur, SMK seluruh Indonesia, bahkan di dunia, semoga terinspirasi dari tayangan ini. Oleh karena itu, saya ingin bertanya pertama kali kepada sang coach, sang pelatih, bagaimana dia bisa meracik, bisa memberikan semangat, bisa memotivasi, bisa membriefing, memberikan advice kepada mereka sehingga anak-anak kami ini bisa sukses. Namanya saya Pak? Saya Reka Pratama, Pak. Di sini saya jurusan multimedia. Ya. Jadi Apa kiat-kiat suksesnya? kiat-kiat sukses saya di sini adalah untuk memberikan manfaat ilmu meskipun di beda jurusan, karena sekarang terdapat namanya kurikulum merdeka di mana mahasiswa berbagai jurusan itu bisa mempelajari jurusan yang lain dari jurusannya asli seperti itu. Jadi ini bukan jurusan multimedia? Ya, jadi kebanyakan semua jurusan tertampung di sini. Jadi yang mau belajar multimedia, belajar fotografi dan videografi bisa bergabung di sini, belajar di luar jurusannya seperti itu. Inilah realisasi dari kurikulum merdeka. Jadi tidak hanya jurusan multimedia saja, tidak hanya jurusan TKJ, tidak hanya jurusan RPL yang kenal dengan IT, tapi jurusan lain akan dikenalkan dengan IT. Itulah fungsi hikmah dari kurikulum merdeka. Terus kiat-kiatnya agar mereka bisa sukses bagaimana, Bapak? Jadi untuk pelatihannya itu bisa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita tidak menekan dengan kurikulum seperti itu. Jadi di mana mereka niat untuk belajar, maka disitulah momen di mana mereka bisa memahami materi fotografi tersebut lebih dari pembelajaran asli. Tahu pemirsa, ketika saya mendengar dari seorang coach, dari seorang pelatih, dari seorang tutor yang punya wawasan yang luas seperti ini, open minded seperti ini, kami tidak ragu bahwa SMK Nasional akan sukses. Kenapa? Karena gurunya bukan guru kota, karena gurunya bukan guru yang berada di Tempurung, tapi gurunya punya pemikiran yang luas, open minded, anti mainstream. Kalau bisa seperti itu, guru yang lain akan meniru seperti itu, maka tidak ada anak yang buta terhadap sesuatu ilmu walaupun itu bukan jurusannya.
Bukan kekurangan, tapi justru kelebihan. Ada kendala Bapak ketika melatih mereka? Jelas ada kendala Pak. Jadi ketika mereka mungkin karena sore Pak yang lelah, jadi pikiran mereka sedikit tidak bisa menerima materi, harus kita ulang lagi sampai mereka benar-benar mengingat materi yang dipelajari. Untuk bisa mencapai di sini pun juga nggak cepat seperti itu Pak. Bisa dibilang 1 tahun lebih seperti itu. Pemirsa, ada pelajaran yang masuk. Pelajaran yang masuk diulang dan diulang lagi. Diulang dan diulang lagi. Lidi itu seandainya dibuat untuk membersihkan sampah, kalau hanya 1, maka tidak akan bisa. 2, 3 lidi, 4 lidi, 5 lidi, 6 lidi, berkali-kali dilakukannya, maka akan bersih. Begitu juga ketika batu kena tetesan, langsung bolong? Tidak. Langsung tembus? Tidak. Tetapi karena berkali-kali berada di gua, maka batu yang sekeras apapun bisa tembus. Kenapa? Diulang berkali-kali. Itulah sebabnya kalau kita agama Islam, kalimat Iqra itu tidak hanya 1 kali. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Iqra, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril datang lagi, Iqra, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Datang lagi malaikat Jibril, Iqra, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril, ada sesuatu di dalamnya. Apa? Diulang berkali-kali. Bapak Ibu guru di Indonesia atau dimanapun jenengan berada, jangan pernah putus asa dengan anak yang kesulitan menimba ilmu. Jangan pernah berputus asa ketika transformasi ilmu itu tidak secepat itu. Mereka punya kelebihan, biasanya ingatannya kuat. Kalau mereka sudah masuk ilmu itu, mereka bisa menerapkannya dengan baik. Lakukan sesuatu berkali-kali sampai anak itu dapat memahami secara benar. Ada sesuatu yang salah kadang pada diri kita. Kita mengejar target, kurikulum dihabiskan, capaian materi dihabiskan, tapi mereka setengah-setengah. Tapi Pak Rega ini melakukan bukan itu. Beliau melakukan lebih baik tidak melanjutkan materi ketimbang materi itu masuk setengah-setengah. Beliau melakukannya materi itu harus masuk total sehingga hasilnya besar. Kita lihat bersama. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kami mendengar dari seorang tutor, seorang guru yang bisa memberikan motivasi, mentransformasi ilmu pengetahuan kepada mereka, membriefing kepada mereka, kami ingin mendengar apa kiat mereka sampai mereka sukses seperti ini. Namanya Mas siapa? Rafael. Mas Rafael. Kelas prodi apa? Jurusan DPIP. DPIP. Bukan orang IT. Bukan orang IT. Sekali lagi bukan orang IT. Orang DPIP. Apakah haram belajar IT? Tidak. Apakah kekurangan? Tidak, justru kelebihan. Kalau Anda seorang nelayan dan Anda bisa komputer, Anda malah hebat. Anda penjual sayur, tapi Anda melek IT, Anda orang hebat. Ini bukan orang IT, tetapi orang DPIP. Tapi hasilnya bisa juara berapa? 1 Pak. Juara 1. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kiatnya? Sehingga Mas siapa tadi? Rafael. Mas Rafael. Tekun. Mas Mbak di Indonesia tekun. Kata kuncinya tekun. Pada tahun 1994 di Harvard University diteliti kenapa Bill Gates, Michael Hill itu sukses. Apakah mereka cerdas? Tidak. Ternyata jawabannya adalah attitude. Apa attitude itu? Salah satunya adalah tekun. Jadi kalau Anda ingin berhasil, maka kunci seperti yang disampaikan oleh Mas Rafael itu, tekun jalankan. Mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya, jangan berharap sukses kalau Anda tidak tekun. Jangan berharap bahagia kalau Anda tidak tekun. Anak muda yang jomblo, jangan berharap Anda mendapatkan seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang baik kalau Anda tidak tekun. Ditolak 1 kali, maju lagi. 2 kali, maju lagi. 3 kali, maju lagi.
Tidak ada masalah. Ketika Anda gagal, ketika Anda tidak memenuhi apa yang Anda inginkan terus menerus dan lain sebagainya, maka Anda bisa menghasilkan sesuatu. Oke? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama kenapa mereka sukses adalah tekun. Mas siapa? Billy. Mas Billy dari kelas TKR. TKR. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 TKR. Kelas 10 TKR. Oke. Kenapa Anda sukses? Kompeten. Kompeten. Ini kalimat ilmiah. Kompeten itu kalimat orang hebat. Apa kompeten itu? Kompeten itu punya kemampuan. Kalau saya pakai bahasa Rasul seperti ini, sesuatu yang diserahkan kepada orang yang tidak punya keahlian, yang tidak punya kompetensi, fantadhiris sya'ah, maka tunggu kehancurannya. Maka yang disampaikan oleh Mas Billy, kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus ahli di bidangnya. Kalau Anda ingin membuat perahu yang indah, Anda harus ahli di bidang perahu. Kalau Anda ingin membuat vas bunga yang indah, Anda harus ahli di bidang vas bunga. Kalau Anda ingin menjadi guru yang hebat, Anda harus memiliki kompetensi apa yang diajarkannya. Pemirsa, kita belajar sama anak-anak. Kita analisa, kenapa banyak orang tidak sukses? Karena tidak memiliki kompetensi. Seorang tukang bakso yang tidak punya keahlian dalam bidang bakso, dia menjual bakso. Istrinya makan saja tidak suka, anaknya makan saja tidak suka, karena rasanya sudah tidak enak. Tetapi orang yang ahli di bidangnya melakukan sesuatu, maka orang lain akan menghargainya, sesuatu akan jadi maksimal. Kata kuncinya adalah kompeten, memiliki kemampuan. Baik, yang ketiga, Mbak siapa? Jihan. Mbak Jihan. Baik, Mbak Jihan kelas berapa? 11 TKJ. 11 TKJ. Oke, kelas TKJ. Tekun, kompeten, Kerja keras. kerja keras. Pemirsa, kerja keras. Ini ternyata ingat kepada firman Allah, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Kata Allah, orang yang menginginkan rahmat Allah, kesuksesan, kebahagiaan, kuncinya salah satunya adalah kerja keras. Jahadu itu kerja keras. Kalau Anda tidak kerja keras, jangan berharap sukses. Kalau Anda tidak mau kerja keras, jangan bermimpi sukses. Maka kata kunci yang ketiga agar Anda sukses, kerja keras. Tidak ada makan siang cuma-cuma. Tidak ada sesuatu kesuksesan yang gratis. Ada bahasa yang biasa kita dengar adalah kerja keras tidak akan mengkhianati kesuksesan. Ketekunan tidak akan mengkhianati kesuksesan. Kalau Anda kerja keras, maka insya Allah Anda sukses. Tapi kebalikannya, kalau Anda tidak mau kerja keras, jangan berharap sukses. Duduklah di pinggir pantai, jangan masuk ke pantai, jangan masuk ke air. Anda tidak akan basah, Anda tidak akan kena ombak, Anda tidak akan kena badai, tapi jangan bermimpi Anda dapat ikan. Ketika orang lain datang dari laut, Anda jadilah penonton orang lain sukses. Kalau Anda ingin sukses, datanglah ke laut, hadapi badai, lakukan sesuatu secara maksimal, maka Anda akan menemukan sukses. Apa kata kuncinya? Kerja keras. Mbak siapa? Kanita. Oke, Mbak? Dari 11 multimedia. Mbak siapa? Kanita. Kanita. Memang namanya Kanita? Iya. Artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Walaupun tidak tahu. Kanita. Bagus juga sih. Kerja di kelas berapa? 11 multimedia. 11 multimedia. Oke. Tekun, kompeten, kerja keras, Pantang menyerah. pantang menyerah. Pantang menyerah. Adakah orang yang tidak pernah gagal?
Siapa orang yang tidak pernah gagal? Jack Ma, orang terkaya di Asia itu. Bill Gates, orang terkaya di dunia itu. Michael Hill, orang yang hebat itu. Nelson Mandela, Soekarno, Hatta, Habibie. Apakah mereka tidak pernah gagal? Pernah. Tapi mereka, kenapa mereka sukses? Karena mereka tidak pantang menyerah. Maka filosofi orang gagal adalah ketika berhenti. Kalau Anda lari dan Anda jatuh, lari lagi, Anda jatuh, lari lagi, Anda jatuh, lari lagi, Anda tidak akan gagal. Kapan Anda gagal? Setelah Anda menyerah. Saya ulangi, kapan Anda gagal? Setelah Anda menyerah. Kapan Anda menjadi pecundang? Setelah Anda menyerah. Kapan Anda menggigit jari? Setelah Anda menyerah. Selama Anda pantang menyerah, maka Anda sudah berada di depan pintu kesuksesan. 1 hari, 2 kali, 1 tahun, 2 tahun Anda berusaha, tiba-tiba Anda diam. Padahal menurut Allah, menurut Tuhan, tinggal 1 hari lagi Anda akan disukseskan. Loh, saya 3 tahun tidak sukses. Kata kuncinya adalah karena Anda menyerah. Tuhan suka di tengah-tengah, tapi Tuhan tidak suka yang setengah-setengah. Saya ulangi, Tuhan suka yang di tengah, tapi Tuhan tidak suka yang setengah-setengah. Kalau Anda melakukan sesuatu, maka ada hukum totality. Hukum harus total. Jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, maka Anda akan menjadi pecundang. Siapa orang yang punya mental juara? Adalah orang yang tidak pernah menyerah walaupun dia jatuh. Ronald Reagan, seorang gubernur di Texas, dia dulu pemain film. Dia pernah mengatakan ini, biarkan aku jatuh 100 dan aku akan sukses kalau aku bisa bangkit 101 kali. Saya ulangi, biarkan aku jatuh 100 kali, tapi aku akan sukses kalau aku bisa bangkit 101 kali. Apa kata kuncinya? Pantang menyerah. Mas siapa? Asael. Mas? Asael. Israel. Asael. Oh, Asael. Saya pikir Israel. Oke, Asael di kelas berapa? Kelas 11 DBIB. 11 di BIB. Lintas juga ini ya. Nah, di BIB. Oke. Tekun, kompeten, Menyerah. pantang menyerah. Iya. Kerja keras, pantang menyerah, Kebersamaan. kebersamaan. Oke, komplit kebersamaan. Kira-kira kalau mereka tidak kompak, jadi nggak? Ada sebuah hukum namanya chemistry. Chemistry itu dari satu dengan yang lain saling mendukung. Kalau Rasul mengatakan, kalau mukmin kan punya dusuduk ba'du ba'du. Mukmin yang satu dan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Bangunan tidak akan terjadi kalau bangunan itu tidak bersatu. Ruangan ini tidak menjadi ruangan kalau hanya ditumpuk batu. Tapi menjadi ruangan ketika ada kaca, ada jendela, ada lantai, ada genteng, bersatu menjadi satu. Jadi kebersamaan itu penting. Dan bahkan kunci yang paling utama dari setiap kunci adalah kebersamaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak muda yang ingin sukses, kalau Anda meninggalkan apa yang disebut dengan kebersamaan, jangan berharap sukses. Nggak usah bermimpi sukses, nggak usah muluk-muluk mengatakan sukses. Ketika Anda satu dengan yang lain sudah bercerai-berai, tidak saling mendukung, jangan berharap sukses. Karena kata kunci yang paling utama yang terakhir adalah kebersamaan. Pak Rega ini tidak akan bisa mengajar kalau yang lain pergi. Pak Rega ini akan menjadi orang yang sangat hampa kalau yang lain tidak bisa mendengarkan. Begitu juga sebaliknya. Anak ini tidak akan mendapatkan ilmu apapun kalau tidak disupport dari Pak Rega. Mereka semua tidak bisa merangkai, membuat sesuatu yang bisa ditampilkan dan dinilai juara kalau satu sama lain tidak saling mendukung. Itulah yang disebut dengan sistemik kesatuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, generasi muda yang insya Allah akan sukses, ingat, yang pertama Tekun. yang kedua
Kompeten. Yang ketiga, Kerja keras. kerja keras. Keempat, Pantang menyerah. kelima, Kebersamaan. insya Allah cukup kita mendengar dari anak muda ini. Saya cuma menyampaikan saja apa yang ada di otak mereka, apa yang ada di pikiran mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pikiran-pikiran cerdas dari anak muda ini. Sekali lagi, SMK Nasional Bisa. SMK Nasional Hebat. SMK Nasional. Sukses, sukses, sukses. Ini diangkat, ayo bersama, angkat tinggi, bersama, ya, kurang tinggi, yuk kita bersama-sama di bawah, bersatu, bersatu kita bisa, bercerai kita gagal, Bercerai kita gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.